Perkenalkan saya Dimas Aditya dari Asuransi Astra. Saat ini saya menjabat sebagai Learning Analyst di departemen atau fungsi kerja yang namanya Learning and Culture Management. Kita utilize Story Journey itu bisa dibilang mungkin baru tahun ini gitu ya. Kalau dapat informasinya sebenarnya udah dari tahun lalu dan baru baru kita coba utilize applicable-nya di tahun ini langsung ke skala yang cukup besar karena kita utilize ini sekarang untuk kebutuhan training pengembangan all employee, seluruh karyawan di perusahaan kami. Jadi bahkan sudah ada hasilnya sekarang itu kita tuh ada kebutuhan untuk membekali seluruh karyawan Hmm. dengan 12 kompetensi soft skill. Kalau misalnya memang kita pakai metode atau cara yang biasa kan berarti kan kita akan kumpulkan dalam class training ya, Hmm. kumpulkan Hmm. either itu offline atau online gitu ya Mbak. Hmm. Tapi kan Hmm. pasti ada Hmm. proses mengumpulkan, ada proses untuk mencari trainernya, ada proses untuk mencari schedule-nya, ada banyak hal lah yang dilakukan ketika itu bentuknya adalah training gitu ya. Nah, kemarin kita punya inisiasi juga dibantu oleh teman-teman dari Story Journey gitu ya. Nah, kita kan saat ini memang punya platform LMS-nya ya, Mbak ya, Learning Management System-nya gitu. Nah, bagaimana kita bisa optimalkan LMS ini dan targetnya sebenarnya 1 bulan seluruh karyawan kami kurang lebih jumlahnya 1.600 1.700 itu sudah dibekali oleh 12 kompetensi tersebut gitu Mbak. Nah, itu kan cukup challenging ya. Dan bagaimana caranya? Karena balik lagi nih kalau kita pakai cara yang konvensional rasanya itu sangat menyita effort, tenaga, waktu juga gitu ya. Dan kayaknya nggak share juga nih sebulan apakah bisa bisa achieve the target atau enggak gitu ya. Dalam waktu kita exercise lah dapatlah story journey dan kita coba bikinkan kan waktu itu modul pengembangan seperti apa dan sudah ada juga resultnya jadi baru 3 minggu ya within 3 weeks itu kita sudah bisa nyampe 80% Oh. karyawan dari populasi tadi itu sudah menyelesaikan trainingnya nih jadi tinggal sekitar 20% lagi sebenarnya. Manpower juga kan Mbak kita nggak perlu Hmm. cari Hmm. tenaga pengajar baik dari internal maupun eksternal, kita bisa cut budgetnya juga gitu. Oh, kalau perbandingannya mungkin kalau konvensional kita bisa makan waktu sekitar lebih dari 1 bulan sampai 1 Q ya 3 bulan karena kan kita masih schedulein ya per fungsi kerja ya per departemen. Dan kita kan nggak bisa nih ngambil semua orang di dalam departemen tersebut Right. untuk kita take nih all Hmm. manpowernya kita walaupun mungkin cuma 1 jam 2 jam gitu ya kita Hmm. nggak bisa juga gitu karena harus ada yang in charge Hmm. pun sebenarnya yang saat ini jumlah modulnya kan banyak ya plus kompetensi Hmm. mungkin Hmm. bisa setengah hari bisa 1 hari katakanlah ya gitu ya nah itu juga kinda impossible juga makanya kita coba cari cara lain yang sekiranya ya teman-teman tetap bisa efektif produktif bekerja tapi satu sisi kita juga punya target pengembangan ini ya juga harus harus dicapai gitu sih. Saya juga terlibat Mbak. Total itu sebenarnya kami dibagi-bagi nih role-nya Hmm. gitu ya jadi kalau mungkin saya lead the project-nya gitu ya Hmm. tapi dan saya exercise juga ya pasti saya harus tahu dulu nih end-to-end prosesnya baik dalam Hmm. pembuatan story journey-nya maupun sampai nanti si karyawannya dapat sertifikat trainingnya gitu. Hmm. Nah, pastinya saya juga exercise dulu nih cara bikinnya gimana gitu ya. Makanya Hmm. saya cukup terbantu juga ya kemarin ya pakai ini. Hmm. Tapi saya juga dibantu satu rekan saya juga nih untuk atau dua rekan saya sebenarnya untuk membreakdown itu jadi 12 modul training. After saya dapat knowledge-nya, saya deliver nih ke teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa nyoba gitu ya. Dan sebelum kita membuat di story journey kan kita pasti cari literaturnya dulu gitu yang valid lah seperti apa. Literaturnya di approve, secara silabus di approve, baru kita deliver dalam bentuk story journey gitu ya. Nah, proses itu dilakukan oleh dua rekan saya. Nah, Hmm. nanti ada juga PIC yang untuk memonitor tadi ya setiap fungsi ini udah berapa persen nih pencapaiannya dan juga kita deliver sertifikatnya gitu. Jadi kalau materinya kan memang kita ada beberapa literatur yang memang kita pegang nih Mbak Hmm. saat ini gitu ya. Hmm. Mungkin Hmm. sempat familiar sama SKKNI ya Mbak Hmm. ya di Hmm. ketentuannya apa Kementerian Tenaga Kerja kita kan Ya. pakai literatur itu tuh Mbak. Nah Hmm. dari SKKNI, nah itu kita langsung elaborate di story journey itu. Nah kenapa saya butuh rekan saya? Karena kan kita harus mengkontekstualkan materi SKKNI itu dalam lingkup perusahaan kami ya di Asuransi Ya. Astra. Ya. Nah itu kan butuh butuh human touch tuh Mbak gitu ya. Kayak sapaan si apa avatarnya, terus mungkin bahasa-bahasa di dalamnya itu kan itu pasti butuh human touch tuh di sana. Makanya dua teman saya tugasnya adalah salah satunya untuk bisa tadi ya memberikan human touch supaya
eh, konteksnya tuh masih asuransi Astra dalam materinya gitu sih. Mungkin karena masih baru pertama kali nyoba ya, Mm-mm. sekitar setengah jam lah. Tapi Mm-mm. kalau yang ke modul ke-7, ke-8, ke-9 udah lebih cepat, Mbak. 10-15 menit juga udah selesai. Dari experience yang saya sempat lakukan sendiri juga ya, bisa dibilang ini amazing AI toolkit gitu ya. Karena ini solving the problem dengan waktu yang cepat dan tepat. Kenapa tepat? Karena kita tidak murni membiarkan engine AI ini bekerja gitu ya, tapi kita dikasih ruang supaya humannya, manusianya juga bisa mengadjust apa yang akan dideliver oleh AI gitu. Jadi ya, Amazing AI Toolkit bantu proses pembelajaran di kami gitu.